Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Sang, apologet Kristen. Hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana memberitahu atau menjelaskan sebuah dogma, yaitu Trinitas, kepada orang Islam. Nah, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran dan dogma-dogma, baik itu Sabellian, Unitarian, Binitarian, Trinitarian, Yesus only, oneness, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas satu persatu dogma-dogma tersebut. Apakah dogma-dogma tersebut sesat? Saya tidak sependapat dengan itu, tapi kita akan fokus dengan yang namanya Trinitas. Karena banyak orang Islam menyerang dogma Trinitas ini, dan para penganut Trinitas ini tidak sanggup menjelaskannya secara biblikal. Malah mereka muter-muter dengan asumsi, dengan teori yang tidak ada di Alkitab. Nah, sebenarnya pada awalnya para bapak gereja ini menjelaskan Trinitas, berusaha untuk menjelaskan tentang Yesus yang adalah Elohim atau Yesus yang adalah Theos dengan banyak sekali pendekatan. Dan di abad keempat yang paling diakui oleh gereja, oleh jemaat mayoritas saat itu atau oleh pemimpin jemaat saat itu adalah Trinitas. Ya, jadi di dalam konsep tentang Trinitas ini dimulai dari bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Elohim sendiri. Oke, kita akan lihat di layar Anda, dijelaskan oleh beberapa teolog, YouTubers, ya. Contohnya Dr. Deki Verbum Veritatis. Dr. Deki Verbum Veritatis menjelaskan Trinitas itu dengan menyebut nama saya, yaitu Paul, Yosua Tewu, dan Deki adalah manusia. Dan Paul bukan Deki, Deki bukan Yosua Tewu bukan Paul. Dan kita semua adalah manusia, dan itulah Trinitas. Dan itu tentu saja sama saja dengan kalau saya mengatakan nenek saya dengan neneknya Deki, dengan neneknya Muriwali adalah sama-sama nenek-nenek. Nenek saya bukan neneknya Deki. Neneknya Deki tentu saja bukan neneknya Muriwali. Neneknya Muriwali tentu saja bukan nenek saya. Ya, tapi nenek kami sama-sama nenek-nenek. Nah, kemudian ia mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan Trinitas. Tentu saja hal ini menjadi jauh, karena kalau ada 3 nenek, nggak mungkin 3 nenek ini adalah satu, adalah echad, adalah esa. Karena pengertian esa nanti kita akan pelajari, ternyata akan berbeda sekali dengan apa yang dipikirkan oleh Dr. Teki di Verbum Veritatis yang dia menyebut nama saya itu, ya. Nah, jadi jelas nenek saya bukan neneknya Deki bukan neneknya Muriwali, neneknya Muriwali bukan neneknya saya, tapi nenek kami sama-sama nenek-nenek, dan ini bukan Trinitas, ya. Tetapi ini adalah sebuah logika either or yang disebutkan oleh Muriwali, ya. Either or itu adalah hukum logika, bukan logika tapi hukum logika either or. Ya, jadi nenek kami sama-sama nenek-nenek, sudah jelas. Kecuali kalau ada gadis berusia 18 tahun, punya anak dan langsung punya cucu, maka dia bukan nenek-nenek. Walaupun dia menjadi seorang nenek, tapi dia bukan nenek-nenek, tapi masih muda. Muda-muda sudah jadi nenek-nenek. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan echad, karena ternyata tetap 3. Ya, hanya pendefinisiannya, ya, hukum definisi identitas, hukum identitas dan either or-nya adalah sama-sama nenek-nenek. Nah, karena itu identitasnya adalah nenek-nenek, dan secara either or, nenek saya bukan neneknya Deki, sudah jelas. Identitasnya nenek-nenek, tetapi nenek saya bukan neneknya Muriwali. Neneknya Muriwali bukan neneknya Deki, kecuali kalau Deki dengan Muriwali itu saudara sepupu. Tapi saya dengan Deki, dengan Muriwali sudah jelas bukan saudara sepupu. Kita baru kenal di YouTube ini dan kita tidak ada hubungan darah, dan saya seorang Tionghoa. Ya.
Jadi nenek kami sama-sama nenek-nenek, tetapi kami punya nenek yang berbeda. Ya, itu udah saya kasih gambar 3 nenek itu. Ya. Jadi ini jelas saya bisa katakan bahwa dogma ini adalah absurd, ya. Coba kita lihat ya. Jadi dogma ini jelas absurd. Kita nggak bisa pakai ilustrasi ini, penjelasan ini kita nggak bisa pakai. Kemudian kita lihat, kalau Anda lihat di debater-debater di YouTube atau di Facebook, mereka mengilustrasikannya dengan S, saya sebut dengan apologet kepepet, ya, apologet kepepet, apologet kepepet. Mengapa? Karena dia asal comot saja, yaitu Trinitas itu seperti air, ya. Air itu padat jadi es, kemudian dia jadi air, ya, es, kemudian jadi air, kemudian dia bisa menguap menjadi uap air. Tentu saja hal ini juga absurd. Mengapa? Karena Allah kita, ini yang dipertanyakan oleh orang Islam. Ketika Elohim, ketika Allah menjadi Yesus, dan disalib dan mati, maka surga kosong dong. Ini kan sama seperti itu, ketika esnya jadi air, ya Allahnya menjadi manusia, maka tidak ada yang namanya es lagi, karena itu sudah jadi air. Dan ketika air menjadi uap, ketika Yesus kemudian jadi Roh Kudus, ya kan, maka nggak ada es, nggak ada air, yang ada cuma tinggal uap. Ketika uap itu kemudian menjadi air, menjadi es, menjadi air lagi, maka kosong lagi, maka terjadi perubahan bentuk. Jadi ini jelas konsep yang absurd. Karena ketika Allah menjadi Yesus, di surga tetap ada Allah, karena Allah itu omnipresent dan kekal. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan ia maha besar. Ketika Allah menjadi manusia, menjadi sarka, logos itu menjadi sarka Yesus, di surga tetap ada Allah, dan Allah tetap ada di mana-mana karena ia maha hadir atau omnipresent. Ketika Yesus kembali ke surga dan ada Roh Kudus, Yesus tetap ada di surga dan Roh Kudus ada di bumi. Ya. Dan Allah tetap ada di surga, ada di mana-mana, omnipresence. Jadi ini tidak bisa mewakili, dan jelas salah. Namanya apologet kepepet. Jangan pernah menggunakan ilustrasi ini hanya dalam 2 kalimat atau 2 kali komen saja, nanti Anda akan diskakmat dan selesai. Dan orang Islam akan mengolok-olok Anda. Ya. Nah, bagaimana dengan Sabelian? Sabelian itu percaya bahwa Allah kadang-kadang bisa menjadi matahari, kadang-kadang bisa menjadi cahaya, dan kadang-kadang menjadi panas. Ya. Nah, kita lihat ilustrasi yang digunakan Sabelian adalah sang matahari. Ada sumbernya, yaitu sang matahari. Nah, sang matahari ini mengeluarkan cahaya, mengirimkan cahaya. Itulah Yesus, katanya begitu. Kemudian cahaya ini menghasilkan panas juga. Itulah Roh Kudus. Ya, jadi sang matahari ini adalah sang Bapa, ini adalah sang anak, ini adalah sang Roh Kudus. Nah, ini jelas sangat absurd logika ini. Mengapa? Karena panas itu bisa hilang. Cahaya itu bisa hilang ketika matahari tidak bersinar lagi. Ya, mataharinya masih ada, masih, tetapi tertutup oleh bayangan bulan atau tertutup oleh bayangan belahan bumi yang lain, ya, sehingga ini bukan menjadi kekekalan karena matahari tidak kekal. Bisa mendekati dengan konsep tersebut. Berarti kalau Anda lihat di dalam konsep Trinitas, maka Bapa itu tidak sama dengan anak, ya, dengan anak tidak sama dengan Roh Kudus. Itulah konsep Trinitas. Sedangkan di dalam matahari ini ya terdiri dari cahaya dan panasnya. Sehingga kalau cahaya bukan panas bukan cahaya, dan cahaya bukan matahari, maka konsep ini absurd. Karena di dalam Trinitas,
Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sedangkan matahari, cahaya dan panasnya itulah matahari. Karena matahari terdiri dari sebuah nebula yang merupakan gumpalan cahaya dan panas. Yang gas yang merupakan gumpalan cahaya dan panas, dan itu terradiasi. Jadi ini jelas mendekati tetapi tidak bisa dipakai. Ya, dan ini Sabelian. Nah, banyak orang-orang Kristen yang mengaku-ngaku Trinitas menggunakan ini, termasuk si CP, Christian Prince. Nah, ini juga berarti apakah Christian Prince Sabelian? Karena dia menggunakan ilustrasi ini. Gilbert juga sama menggunakan ilustrasi ini. Dan banyak sekali penganut Trinitas menggunakan ilustrasi ini. Dan ini jelas Sabelian. Jadi Anda yang menuduh orang lain Sabelian, jangan-jangan Anda sendiri seorang Sabelian. Karena Sabelian percaya Trinitas. Hanya Sabelian berkata bahwa Bapa itulah anak, anak itulah Roh Kudus itulah Bapa. Ya ini, makanya dia gunakan matahari, cahaya, dan panas. Karena ia yakin bahwa Bapa adalah anak, adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Bapa. Sedangkan di dalam Trinitas konsepnya Tertullian, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengkonsep Trinitas itu? Kita lihat ya konsep Trinitasnya. Lihat, ini Bapa. Bapa adalah Allah. Allah. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Inilah konsep Trinitasnya Tertullian yang dianut oleh gereja-gereja mainstream, ya, dari mulai abad keempat sampai dengan hari ini. Nah, dan yang paling vokal dan yang hari ini kita banyak mengerti, ya, adalah konsep seperti ini. Dan hal inilah yang kemudian digugat oleh orang Islam. Karena berarti Allahnya orang Kristen ada 3 dong. 1 tambah 1 tambah 1. Ya. Jadi 1 tambah 1, ya, 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah ini jelas 3, orang Islam bilang begitu. Lalu bagaimana kita bilang bahwa Allah itu 1? Kita bilang 3. Karena ini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi 3. Ini Allahnya 3. Ya, sama tadi seperti yang pertama kali saya sampaikan. Neneknya Muriwali, neneknya Deki, neneknya Paul. Sama-sama nenek-nenek. Kan ada 3 nenek di situ. Nah itulah yang dipikirkan oleh orang Islam.